Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Olivia. Di sini saya akan membahas mengenai pasar dalam ekonomi Islam, di mana pasar merupakan sarana pertemuan antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang dan jasa. Fungsi pasar itu sendiri, yang pertama menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, yang kedua pasar menyimpulkan semua produksi melalui faktor biaya, yang ketiga mendistribusikan suatu produk saling bersangkut paut, yang keempat melakukan pembatasan, yang kelima pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan mendatang. Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Mekanisme pasar dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pasar kapitalis dan mekanisme pasar Islam. Teori atau konsep harga dalam Islam, yang pertama tanpa diatur pemerintah atau berdasarkan mekanisme pasar supply dan demand. Alasannya kondisi harga normal. Yang kedua diatur pemerintah atau intervensi pemerintah, dengan alasan terjadi distorsi pasar. Pandangan ulama tentang harga, larangan intervensi harga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Distorsi pasar dibagi menjadi 6. Yang pertama iktikar atau penimbunan barang, yang kedua tasyir atau penetapan harga, yang ketiga riba, yang keempat tadlis atau tidak transparan, yang kelima jual beli gharar atau ketidakpastian, yang keenam tindak melambungkan harga. Struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga: pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolisti. Pasar tidak sempurna, ketidaksempurnaan bekerjanya pasar dibagi menjadi tiga. Yang pertama penyimpangan terstruktur, yang kedua penyimpangan tidak terstruktur, dan yang ketiga ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Yang pertama larangan iktikar, yang kedua membuka akses informasi, dan yang ketiga regulasi harga. Fungsi regulasi harga, ekonomi, sosial, dan moral. Prinsip-prinsip moral di pasar yaitu jujur dalam menangkar, menimbang, menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, larangan penimbunan harta atau iktikar, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, dan mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Fungsi lembaga hizbah dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.